Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Indah Febrisa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar PHP kembali, namun berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita telah belajar PHP itu CRUD terakhir kita belajar. Nah, untuk sekarang kita belajar PHP lanjutan dari kemarin. Jadi kita pakai file yang kemarin hanya ditambahkan lagi. Sebelumnya saya sudah menyalakan XAMPP dan menyalakan MySQL dan Apache. Kemudian kita buka ini, saya sudah punya file, saya simpan dalam folder tugas_pweb. Kemudian kita belajar session kali ini ya. Session itu sejenis buat kayak halaman login sama registrasi. Nah, jadi ketika kita ingin ke halaman utama yaitu halaman indeks, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi data-data yang di dalamnya itu akan aman dari para hacker. Nah, pertama untuk filenya ini sama seperti file yang di video saya yang belajar PHP CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Nah, kita masih sama pakai database penjualan. Kemudian yang berbeda dari video sebelumnya adalah pada function registrasi ini. Jadi tambahannya hanya di function registrasi ini. Nah, pada function registrasi kita hubungkan dengan global variable connect dulu, kemudian kita buat username password. Nah, ini nanti hasilnya akan disimpan pada database dengan nama database-nya adalah username. Kita buka terlebih dahulu PHP-nya. Nah, nama database-nya kan penjualan. Di sini saya sudah buat nama tabel dengan nama user. Nah, tabel user ini digunakan untuk menyimpan hasil inputan pada form registrasi nanti. Nah, di sini ada tiga field, yaitu ID, kemudian username, dan password. Kita kembali ke text editornya. Nah, kita inputkan str to lower, sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nah, untuk strip plus ini yang baru. Strip plus digunakan untuk menghilangkan karakter backslash pada suatu string. Jadi ketika kita buat sebuah username, ada stringnya, nah otomatis nanti akan gagal atau nanti akan muncul alert pemberitahuan bahwa tidak boleh menggunakan backslash. Nah, dihilangkan dengan strip plus. Strip plus ini. Kemudian untuk passwordnya saya menggunakan MySQL _real_script string, kemudian dengan parameter variable connect, parameter kedua variable data, password. MySQL _real_escape_string ini pada PHP digunakan untuk pengiriman data yang akan ditampung di database. Jadi nanti hasilnya ini setelah kita masukkan user dan password, hasilnya nanti akan disimpan di database tadi, database penjualan dengan nama tabelnya adalah user. Kemudian untuk password kedua ini digunakan untuk konfirmasi saja, bisa ditaruh atau tidak. Namun hasil dari password 2 ini konfirmasinya tidak akan disimpan karena sudah hasilnya pun akan sama seperti password ini yang pertama.
Untuk mengecek apakah username sudah terdaftar atau belum, kita buat sebuah variabel baru dengan nama variabel result, kemudian kita gunakan mysql_query. mysql_query ini digunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke server MySQL untuk melakukan aktivitas CRUD, yaitu aplikasi create, read, update, dan delete. Nah, dalam kita gunakan mysql_query kemudian dengan dua parameter. Parameter pertama kita untuk menghubungkan ke database, yaitu dengan variabel connect ini. Kemudian parameter kedua adalah query untuk menambahkan data, yaitu select username dari user, di mana ini untuk mengambil username untuk mengecek mengambil data. Jadi kita ambil data username dari tabel user, di mana username sama dengan data yang kita inputkan tadi. Nah, jika berhasil, maka akan muncul username sudah terdaftar. Nah, jadi ketika kita memasukkan username yang sama seperti username yang pernah diinputkan sebelumnya, maka akan muncul alat username sudah terdaftar. Jadi nanti kita diminta untuk mengisi username yang lain yang belum pernah terdaftar di database kita. Kemudian untuk pengecekannya ini saya menggunakan mysql_fetch_aso, kemudian dengan parameter variabel result ini. Nah, mysql_fetch_aso ini digunakan untuk menghasilkan data array dengan key asosiatif. Asosiatif key merupakan nama key array yang didapat dari query SQL sebelumnya. Username yang telah didapat dari query SQL tadi kemudian disimpan pada variabel result. Jika ada username yang didaftarkan lagi, kemudian sama dengan username yang tersimpan pada variabel result sebelumnya, akan muncul konfirmasi bahwa username sudah terdaftar. Kemudian untuk mengecek konfirmasi password apakah sudah benar atau belum. Jadi ketika kita kan tadi ada password pertama, kemudian ada konfirmasi password kedua. Jadi kita menginputkan 2 kali password, namun yang disimpan hanya yang disimpan dalam database hanya 1 password. Nah, jika variabel password tidak sama dengan variabel password 2, maka akan muncul konfirmasi password tidak sesuai atau password tidak sesuai yang diinputkan. Jika password yang dimasukkan tidak sama dengan password kedua atau konfirmasi password, jadi variabel password 2 ini konfirmasi password, maka registrasi akan gagal dan akan muncul konfirmasi bahwa konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian selanjutnya untuk mencegah adanya hacker yang dapat melihat password kita, saya gunakan password _hash ini. Jadi password yang diinputkan nanti akan dienkripsi passwordnya. Nah, hasil enkripsi nanti akan disimpan pada variabel password. Nah, untuk mengenkripsi passwordnya saya menggunakan password_hash dengan parameter yang pertama variabel password dan parameter kedua password default_password. Password_hash adalah salah satu fungsi yang dimiliki PHP untuk melakukan hashing password yang menggunakan algoritma dengan metode satu arah atau biasanya disebut dengan istilah one-way hashing. Kemudian istilah hash adalah sebuah mekanisme untuk memetakan suatu data yang diinputkan berupa teks atau plain text menjadi output string atau checksum dengan kode acak yang memiliki panjang karakter yang tetap. Dengan menggunakan variabel password hash, nantinya hasil data yang dihasilkan akan dihashing satu arah, sehingga data yang sudah dihash tidak akan bisa dikembalikan menjadi teks aslinya. Jadi misalkan kita punya password 123, nanti ketika kita sudah kita masukkan database, nah di dalam database nanti itu tidak akan tertulis password-nya 123, namun akan berupa kode acak. Kode acak ini nanti memiliki panjang karakter yang tetap, namun isinya itu ada angka, ada huruf besar, huruf kecil, acak semuanya, dan setiap kali kita menginputkan sebuah password,
itu akan berbeda-beda dengan data lainnya. Nah, jadi, walaupun admin semisal nanti akan ada admin pun tidak akan bisa tahu apa password yang di-input-kan oleh si pengguna. Kemudian untuk menambahkan user baru ke database, saya menggunakan MySQL install query dengan parameternya ada 2. Yang pertama parameter untuk menghubungkan ke database yaitu dengan variabel connect, kemudian parameter kedua yaitu query-nya untuk menambahkan, yaitu insert into, ini artinya menambahkan ke database dengan value yang pertama ini ada 3 ya, karena di dalam database dalam tabel user tadi kan ada 3 field, yaitu field pertama adalah ID, kemudian field kedua adalah username, dan field ketiga adalah password. Nah, untuk ID nanti kita kosong saja karena nanti secara otomatis akan terisi. Kemudian kedua adalah username dan ketiga adalah password. MySQL underscore query digunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke server MySQL untuk melakukan aktivitas code, yaitu create, menambahkan. Kemudian return MySQL affected underscore row dengan parameter variabel connect. Nah, ini digunakan untuk mengambilkan jumlah baris yang terpengaruh di select, insert, update, replace, dan delete query sebelumnya. Nah, setelah kita buat function registrasi ini, selanjutnya kita buat sebuah folder file PHP baru dengan nama registrasi underscore PHP. Di sini saya sudah membuat scriptnya. File registrasi underscore PHP ini digunakan untuk mendaftarkan atau melakukan registrasi sebelum melakukan login. User diminta membuat username dan password untuk mendapat melakukan registrasi. Kemudian kita buka tag PHP-nya. Registrasi require digunakan. Ini require digunakan untuk memanggil file PHP lain ke dalam sebuah file PHP. Di sini saya memanggil file PHP nama penghubung.php ke dalam file PHP registrasi.php ini. Nah, function registrasi tadi saya simpan dalam file penghubung.php. Kemudian untuk query PHP-nya, jika registrasi berhasil, maka user baru akan muncul alert user baru berhasil ditemukan. Ini nanti saya jelaskan setelah kita buat form terlebih dahulu. Kita buat halamannya dengan titel halaman registrasi, kemudian dalam halamannya saya beri judul dengan header 1, yaitu halaman registrasi juga. Kemudian kita buat sebuah form registrasi. Di sini action-nya masih kosong, kemudian metodenya saya gunakan post. Kemudian ada navigasinya. Navigasi ini saya gunakan untuk mengisi registrasi dan login. Kemudian untuk membuat di dalam formnya saya buat sebuah menggunakan tabel. Jadi tabelnya nanti ini yang akan diinputkan oleh si pengguna. Di dalam tabel ini ada 3 field. Yang pertama adalah pada baris pertama adalah user, kemudian nanti diinputkan, kemudian ada password, dan yang terakhir adalah konfirmasi password. Kemudian terakhir untuk itu kita gunakan sebuah button. Buttonnya saya beri nama register. Kemudian tipenya adalah submit. Untuk tipe username ini saya menggunakan tag, jadi nanti username menginputkan, kemudian untuk tipe passwordnya ini saya menggunakan tipe password. Jadi nanti ketika kita kalau tipe tag itu nanti kita ketik masih tulisannya angka, masih tulisan biasa. Kemudian untuk tipe password ini akan berubah menjadi bintang. Kemudian untuk buttonnya kita gunakan tipe submit. Nah, setelah kita buat form, jika tombol register dipencet, button register tadi dipencet,
Nah, jika berhasil, jika registrasi itu pada file registrasi ini lebih dari 0 atau jika benar itu kan lebih dari 0, jika sama dengan 0 itu hasilnya gagal. Jadi jika lebih dari 0, itu akan muncul alert bahwa user baru berhasil ditambahkan. Kemudian jika gagal, akan menampilkan error yang terjadi pada query dijalankan. Nah, variabel underscore post ini juga berbentuk asosiatif array dan bersifat global, yang artinya dapat diakses di mana saja. Selain itu juga dapat dilakukan manipulasi sebagaimana variabel array lainnya. Nah, setelah kita melakukan registrasi, selanjutnya kita buat sebuah file baru dengan nama file php adalah login. Nah, di file login ini kita mulai sessionnya atau yang belum tahu session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan di server di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya session akan hilang jika Anda menutup browser. Fungsi session adalah untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan interaksi user pada sebuah web server PHP. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan session yang untuk login dan logout. Penjelasannya yang perlu diketahui adalah penggunaan variabel underscore session harus didaftarkan atau melakukan registrasi terlebih dahulu. Tanpa session didaftarkan, maka variabel session tidak dapat digunakan alias kosong. Dalam PHP, session merupakan data yang disimpan dalam suatu server yang dapat digunakan secara global di server tersebut, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Contoh penggunaan session adalah ketika user telah login di halaman tertentu, maka ketika membuka halaman lain, PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login. Nah, untuk membukanya kita gunakan tphp, kemudian query ini digunakan untuk membuka text session. Untuk menjalankan session, seperti pada tulisan di atas, kita gunakan perintah session underscore start dalam kurung buka kurung tutup. Ia akan memberitahu server bahwa kita akan menggunakan session. Nah, session ini nanti juga akan ditaruh di semua file PHP lainnya yang akan kita beri session. Kemudian kita hubungkan dengan file penghubung.php karena untuk menghubungkan function registrasi tadi. Kemudian untuk membuka session, kan kita tadi gunakan session underscore start. Kemudian jika session jika halaman login ini berhasil, maka kita akan ditujukan ke halaman indeks. Ini saya jelaskan nanti setelah kita buat form. Kita buat form terlebih dahulu. Saya di sini gunakan membuat sebuah halaman dengan title sign. Kemudian di dalam halaman sign nanti saya beri judul atau header dengan header 1 yaitu sign. Nah, ini saya jelaskan nanti. Kita buat formnya terlebih dahulu. Formnya cukup sederhana, hanya ada 2 field yang akan diisi oleh kita. Saya gunakan navigasi. Kemudian untuk pengisian datanya saya gunakan tabel. Untuk baris pertama diisi dengan username, tipenya adalah teks, dan baris kedua untuk password dengan tipenya password, dan yang terakhir adalah button sign. Tipenya adalah submit. Jadi kita bisa klik nanti. Nah, jika username dan password yang kita masukkan itu tidak benar, misalkan passwordnya tadi kan 123. Nah, misalkan kita inputnya 1234, nanti akan keluar alert jika error atau tidak sesuai, maka akan muncul tulisan username dan password tidak benar. Selanjutnya saya akan jelaskan yang tadi. Nah, jika halaman
login. Halaman login ini akan mengambil username dan password yang telah kita daftarkan sebelumnya pada halaman registrasi. Nah, username-nya kemudian kan tadi kita sudah mendaftarkan, kemudian disimpan pada database. Selanjutnya, username itu nanti yang kita inputkan pada halaman login ini harus sesuai dengan yang telah kita daftarkan sebelumnya. Jadi, variabel pos ini untuk mengambil username, kemudian password juga mengambil. Nah, hasilnya nanti akan disimpan. Nah, untuk pengecekannya, pertama adalah cek jika username-nya salah. Jika username-nya akan muncul error. Dan jika query, kan tadi kita sudah mengambil dalam database, kemudian disimpan dalam variabel result. Nah, jika ini sama dengan 1, maka username-nya benar. Atau kita bisa untuk pengecekan username-nya benar. Kemudian setelah pengecekan username benar, kita cek password-nya, dia benar atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, kita sama dengan ambil dari variabel result. Jika password verifikasi sama dengan variabel password, variabel row dalam password, kita set session. Jika benar, jika session loginnya benar, maka kita akan ditujukan ke halaman indeks. Kemudian exit. Jika error, akan muncul konfirmasi bahwa username dan password itu tidak benar. Selanjutnya, kita ke halaman indeks. Nah, di dalam halaman indeks ini juga sama seperti halaman login. Kita mulai session start-nya, session underscore start. Jadi halaman indeks ini nanti akan dikunci. Nah, jika kita belum melakukan login, maka kita akan dan ingin ke halaman indeks ini tidak akan bisa. Jadi kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman indeks. Gunakan session underscore start, kemudian jika belum melakukan login, maka jika tidak melakukan login, maka kita akan ditujukan ke halaman login. Jika sudah melakukan login, maka kita akan bisa ke halaman indeks. Kemudian untuk file tambah underscore barang juga sama, dan file lainnya. Ini file edit underscore barang, kemudian file php underscore barang juga sama, dan yang terakhir adalah untuk logout. Nah, untuk logout ini digunakan untuk keluar dari session. Kalau tadi kita sudah memulai session, kemudian kita ingin mengakhiri session, dalam setiap file PHP yang saya buat tadi, file seperti file index, file tambah underscore barang, file edit underscore barang, dan hapus underscore barang, saya buat sebuah tab baru atau menu baru dalam navigasi, yaitu menu logout. Menu logout ini digunakan untuk mengakhiri session. Nah, untuk mengakhiri session, kita gunakan query ini. Nah, session start ini untuk mengawali session. Jadi ketika kita masuk ke halaman logout, tapi belum melakukan login terlebih dahulu, maka kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk mengakhiri session, kita gunakan ini, fungsi session underscore unset, yaitu untuk menghapus data session pada PHP, sama seperti ketika kita menghapus variabel, yaitu menggunakan perintah unset. Kemudian query kedua adalah session underscore destroy. Fungsi session underscore destroy adalah digunakan untuk menghapus semua data sesi saat ini. Setelah menghancurkan sesi, kita harus memuat ulang atau merefresh halaman untuk melihat bahwa sesi tersebut telah dihapus. Jadi, session underscore destroy ini akan menghapus sesi
login kita. Misal kita sudah login dengan username nama Nana, kemudian passwordnya 123. Nah, untuk mengakhirinya kita klik menu pada navigasi, yaitu menu logout. Ketika kita klik, kemudian kita refresh, maka kita akan kembali ke halaman login untuk melakukan session lagi. Nah, ketika browser ditutup atau kita menjalankan perintah session destroy, maka session juga akan berakhir. Jika kita menggunakan session destroy, maka file session yang ada pada server akan langsung terhapus. Namun jika browser ditutup, file tersebut tidak langsung terhapus. Server akan menghapusnya pada periode tertentu, biasanya 30 menit. Namun di sini saya belum menggunakannya. Selanjutnya kita masuk ke kita cek itunya. Kalau host session. Nah, kita masuk ke halaman sigin. Namun jika teman-teman belum mempunyai akun, kita bisa klik navigasi ini untuk mendaftarkan akun. Misalkan namanya Berlin. Kemudian passwordnya 12345. Kemudian untuk konfirmasi password misalkan 12345. Nah, jika kita klik register maka data akan tersimpan. Misalkan ya, kita namanya adalah misalkan namanya kita tulis Berlin 12. Berliana ada titik 12 itu sudah pernah saya daftarkan sebelumnya dan sudah tersimpan di dalam database. Nah, jika username-nya sama, maka akan muncul alert seperti username sudah terdaftarkan. Nah, kita cek, ternyata saya telah mendaftarkan dengan username ini. Jadi, akan muncul alert seperti ini. Kemudian, untuk konfirmasi password. Misalkan kita tulis passwordnya 12345, kemudian konfirmasi passwordnya kita tulis 123. Ini kan tidak benar ya. Nah, ketika kita klik register, maka akan muncul alert atau pemberitahuan bahwa konfirmasi password tidak sesuai. Kita isi dengan benar, namanya Berlin, kemudian passwordnya 123, kemudian konfirmasi passwordnya juga sama 123. Nah, jika berhasil akan muncul alert bahwa user baru berhasil ditambahkan. Ketika kita klik OK, kita masuk ke halaman login. Kita masukkan, misalkan tadi kan passwordnya itu 123, kita ketik 12345. Ini kan tidak benar. Nah, jika tidak benar akan muncul tulisan berwarna merah ini bahwa username dan password itu tidak benar. Namun jika kita mengisi dengan benar, maka akan muncul, kita akan ditujukan ke halaman indeks atau halaman daftar barang penjualan. Nah, dari dalam aplikasi ini saya sudah membuat menu baru yaitu menu logout. Jika kita klik menu logout ini, maka session pun akan berakhir dan kita akan ditujukan lagi ke halaman login. Refresh. Nah, sudah didaftarkan. Nah, ini fungsi dari pada file ini. Nah, selain str to lower ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi kecil atau huruf kapital itu berubah menjadi kecil. Tadi kan kita memasukkan B-nya besar. Nah,
data yang tersimpan itu B-nya menjadi kecil karena kita gunakan ini STL drawer. Kemudian strip class ini tadi saya tidak menggunakan backslash. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.